Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan, kekuatan, kemampuan pada kita semuanya. Kesempatan untuk kembali bertemu meskipun lewat daring melalui ruang Zoom ini. Kita dapat berkumpul kembali untuk membicarakan sesuatu hal yang sangat penting dalam tugas keseharian kita sebagai pendidik di Sulawesi Selatan. Yang terhormat kami, yang terhormat Bapak Koordinator Tim Kerja 123, Bapak Dr. Andres Harisman, telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Dan yang kami hormati juga teman-teman, Bapak Ibu, pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi, cabang Dinas Pendidikan Provinsi 1 sampai 12, Bapak Ibu fasilitator, pelatihan PM, KS maupun pelatihan PM guru yang juga sempat hadir pada kesempatan siang hari ini, juga telah bergabung yang kami hormati teman-teman dari penanggung jawab Kabupaten Kota di PBGTK Sulawesi Selatan, serta teman-teman dari tim kerja 2 yang juga sudah bergabung di ruang Zoom ini. Uh, Salawat dan taslim kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang memberikan kepada kita suri toladan untuk bagaimana berperilaku, bertindak, menjadi pendidik di tengah-tengah masyarakat kita yang perlu pendidikan. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa pertemuan siang hari ini digagas untuk memberikan penyamaan persepsi kepada kita semuanya terkait dengan pelaksanaan on the job training 1 untuk khususnya pada batch 1, tetapi juga menjadi paparan untuk kita ikuti pada teman-teman yang juga bertugas sebagai fasilitator PM di batch 2. Nah, untuk sebelum kita sampai pada kegiatan tersebut, kami mohon kesediaan kepada Bapak Koordinator Tim Kerja 123 atas nama Kepala BBGTK Sulawesi Selatan untuk memberikan arahan, sambutan, dan juga sekaligus membuka pertemuan siang hari ini sebagai bekal pada kita semuanya agar kita semua tetap dapat bekerja secara maksimal sebaik-baiknya untuk kepentingan pendidikan kita di Sulawesi Selatan. Dengan hormat kami persilakan, izin Pak. Ya, silakan ya. Baik, suara saya bagaimana? Cukup jelas, sangat jelas. Baik, baik. Makasih Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para kepala dinas pendidikan atau yang mewakili dari kepala bidang GTK dan sejenisnya untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan maupun tingkat kabupaten kota. Yang saya hormati dan banggakan teman-teman dari pengajar, pembelajaran mendalam untuk guru maupun kepala sekolah. Yang saya hormati Ketua Tim Kerja 2, Pak Sukimin Suhlian, beserta seluruh anggota tim kerja lainnya. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan yang akhirnya pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka membicarakan persiapan
kelanjutan pelatihan pembelajaran mendalam untuk guru dan kepala sekolah. Salawat dan salam senantiasa kita kirim ke Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin tadi ada yang bertanya disampaikan oleh Ketua Tim Kerja 2, Pak Sukimin. Jadi mempersilahkan saya selaku koordinator tim kerja. Nah, oleh sebab itu teman-teman semua, saya sampaikan kepada kita semua, terima kasih atas dukungan selama ini, terutama dari Bapak dan Ibu para kepala bidang sejak 2 hari yang lalu, ya tepatnya pada hari Kamis atau hari Rabu, ya. Hari Rabu, saya tidak lagi menjabat sebagai kepala bagian umum. Karena mengapa? Memang sudah sampai waktunya harus kembali ke habitat, yaitu sebagai fungsional. Ya, saya juga sampaikan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman para kepala bidang yang telah mendukung kami sehingga semua pekerjaan kita bisa berjalan dengan baik. Ya, semenjak mulai dari program sekolah penggerak, guru penggerak, dan seterusnya sampai pada kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru dan kepala sekolah. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, selain menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman, khususnya para pengajar, apakah itu dari batch 1 maupun batch 2, untuk untuk sesi in 1 ini. Kemudian yang berikut tentu saya sebenarnya agak malu-malu ketemu dengan Bapak karena kewajiban kami belum bisa memenuhi hak Bapak dan Ibu karena ada hal yang memang memerlukan waktu untuk merealisasikan pembayaran honor bagi teman-teman semua. Saya sudah menjelaskan pada saat berkunjung ke tempat Bapak dan Ibu yang sempat saya datangi bahwa kegiatan ini dibiayai oleh dana BOP kinerja maupun BOS kinerja dari SMP, dari Satuan Pendidikan PAUD, TK, SD, SMP maupun SMA. Sehingga Bapak dan Ibu yang saya hormati bahwa uang yang kami tarik dari Bapak dan Ibu itu tidak serta-merta bisa diotak-atik seperti biasanya. Tetapi hal itu teman-teman semua masuk dulu di rekening pemerintah lainnya yang orang bilang RPL. Nah, dari situ masuk kemudian keluar melalui 2 tempat. Yang pertama melalui rekening RPL, yaitu dengan membayar transport dan konsumsi selama pelaksanaan pelatihan. Sedangkan ATK dan honor Bapak dan Ibu sebagai pengajar, mohon maaf dalam waktu belum bisa kami berikan dalam waktu sekarang. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik proses revisinya sehingga bisa dengan cepat kami selesaikan tanggung jawab kami untuk memenuhi hak Bapak dan Ibu. Nah, ini satu hal yang
memang sebenarnya berat bagi kami, tapi itulah fakta yang harus kita terima Bapak dan Ibu, karena ini adalah pekerjaan pertama, ya, tanggung jawab pertama yang diberikan kepada kami, mengelola dana pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah dan guru. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman semua bahwa eh, kegiatan on the job training pertama ini dilaksanakan pada tanggal 16. Mudah-mudahan semua kabupaten kota, kecuali eh, Sinjai dan Sopeng, bisa mengikuti jadwal ini dengan baik. Ya, sekali lagi, semoga ini bisa mengikuti jadwal yang telah kita susun bersama. Ya, kalau misalnya ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan untuk kita laksanakan OJ1 ini pada tanggal 16, dipersilakan kepada Bapak dan Ibu kabupaten kota untuk menyampaikan ke kami tentang perihal ketidak ikut sertaan pada sesi kali ini. Kepada teman-teman semua, para penanggung jawab kabupaten kota, mohon diperhatikan betul, jangan sampai ada yang terlupa, transport nanti teman-teman, kemudian perjalanan dinas, dan hal-hal yang berkaitan dengan hak teman-teman kita sebagai tenaga pengajar di setiap kabupaten kota. Semoga kegiatan OJ1 ini bisa berjalan dengan baik, tentu dengan segala kekurangan-kekurangan. Semoga Bapak dan Ibu dan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin dalam rangka menyelesaikan tanggung jawab ini. Demikian teman-teman semua, mohon perkenan untuk sejenak berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan mengirimkan Al-Fatihah kepada salah seorang rekan kita, salah seorang pengajar pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah yang pada hari pada hari Senin, ya, Rabu, Senin berpulang ke rahmatullah, ya, hari Rabu. hari Rabu, ya, Iya, hari Rabu ke, iya, bukan hari hari Rabu Rabu, tanggal 10. ya, hari Rabu tanggal 10 September berpulang ke rahmatullah, sementara dalam proses menjalankan tugas sebagai eh, pengajar pembelajaran mendalam. Mohon izin, mari kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum. Selesai. Demikian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita sama-sama membuka kegiatan rapat persiapan OJK 1, pelatihan pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah dan guru seprovinsi Sulawesi Selatan dengan membaca basmalah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andus Harisman sebagai koordinator tim kerja telah memberikan arahan kepada kita untuk eh, untuk melaksanakan rapat siang hari ini untuk membahas terkait dengan pelaksanaan OJT 1 PM Batch 1. Eh, izin kami sampaikan juga bahwa pertanggal eh,
pertanggal 12 September juga. eh, Pertanggal 12 September juga kami di BBGTK telah juga em, menerima atau telah dilantik juga Kepala BBGTK yang selama ini masih sebagai Kepala BBGP. Sekarang sejak pertanggal 12 September sudah secara resmi dilantik Kepala BBGTK Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Dr. Herman Agung, dan juga Kepala Bagian Umum BBGTK Sulawesi Selatan, itu Pak Dr. Ayatullah, yang saat ini sedang juga tadi sempat bergabung di Zoom ini, namun saat ini juga beliau sedang dalam kesibukan memimpin persiapan rapat eh, pelatihan BK. Namun tadi kami juga sempat meminta kehadiran beliau untuk juga memberikan menyapa kita semuanya di sini dan terkait dengan kegiatan PM ini eh, telah kita mendengarkan tadi arahan dari Bapak Kepala Bagian Umum BBGP yang sekarang beralih tadi sudah disampaikan juga beralih pada posisi baru sebagai fungsional habitat beliau sebagai fungsional yaitu Widya Prada ahli media dan dalam posisi nanti sebagai koordinator tim kerja 1, 2, dan 3. Penanganan PM ini ditangani oleh tim kerja 2 di mana saya ditunjuk sebagai ketuanya dan tim 1 dan serta tim 3 juga ada. Baik Ibu Bapak semuanya ada? Oke, izin Pak Kabak Umum BBGTK, Pak Dr. Ayat, apakah sudah bergabung dipersilahkan sebentar, izin mohon maaf. Oke, sip. Oke, ya. Silakan Pak Kabak, Pak Dr. Ayat, silakan untuk menyapa kita juga semuanya sehingga bisa lebih nyaman untuk kita semuanya. Pak Dr. Ayat dipersilahkan, Pak Kabak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita muliakan eh, senior kita, Pak Koordinator Tim Kerja di BBGTK Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Harisman, yang alhamdulillah telah menyapa dan memberikan penguatan kepada kita semua. Yang saya muliakan Ketua Tim Kerja 1 yang menangani pelatihan untuk pembelajaran mendalam, senior saya Pak Sukimin Suryan dan seluruh tim. Yang saya muliakan seluruh teman-teman dari Dinas Pendidikan, Provinsi dan Kabupaten Kota, serta yang paling kami banggakan Bapak Ibu, para pengajar, fasilitator, pelatihan pembelajaran mendalam yang sama kita muliakan, serta seluruh hadirin yang mohon maaf tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saya bangga dan senang sekali. Ini adalah sambutan pertama saya, Pak Uki. Ya, alhamdulillah untuk menyapa teman-teman di amanah baru ini dan insya Allah mudah-mudahan tentu di kesempatan yang berbahagia ini yang paling ingin kita harapkan dari teman-teman adalah dukungan, support untuk kita bisa sama-sama mensukseskan program dan kegiatan yang ada di kami di BBGTK Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang kami muliakan, keberadaan tenaga pengajar, fasilitator, dan juga dukungan dari Dinas Pendidikan untuk seluruh program kami di BBGTK Sulawesi Selatan ini tentu sangat berharga, sangat berarti bagi kami, sehingga di kesempatan ini kami tentu saja mengajak dan memohon untuk bantuan serta dukungan dari seluruh teman-teman dalam rangka kita mensukseskan. Nah, kaitannya dengan kegiatan pelatihan PM yang telah diselenggarakan, alhamdulillah kita sudah sampai di kegiatan tahapan pertama untuk pelatihan secara tatap muka, dan ini yang akan kita lanjutkan untuk mendapatkan pembekalan kepada seluruh fasilitator mengenai kegiatan on the job learning yang akan kita selenggarakan dalam waktu dekat ini, dan semuanya ini tentu kita niatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan dari pelatihan pembelajaran mendalam kita.
yang ujungnya tentu saja kita berharap pembelajaran mendalam ini bisa betul-betul terrealisasi, bisa betul-betul terimplementasi di ruang-ruang kelas kita, dan itu tentu kita mulai dari pelatihan ini yang ujung tombaknya adalah Bapak Ibu para fasilitator yang tentu saja kita harapkan bisa memberikan kontribusi terbaik untuk mengawal dan mensukseskan kegiatan pelatihan PM ini. Saya kira itu Pak Sukimin, terima kasih banyak. Saya sangat senang sekali untuk kesempatan yang berbahagia ini. Sekaligus di kesempatan ini kami memohon support, dukungan dari seluruh pihak untuk kami di BBGTK bisa bekerja lebih baik di dalam melayani pendidikan kita di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan dengan kerja yang teman-teman lakukan, support kepada kami, mudah-mudahan dalam waktu dekat Sulawesi Selatan ini bisa kualitas pendidikannya bisa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan mimpi kita untuk menjadikan Sulawesi Selatan ini sebagai salah satu simpul kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini, mudah-mudahan bersama kita bisa wujudkan itu. Saya kira ini, terima kasih banyak kepada ketua tim dan seluruh anggota tim yang telah mensukseskan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah untuk kita semua. Allah berkenan memberikan kemudahan untuk kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda Dr. Ayatullah sebagai Kabak Umum BBGTK Sulawesi Selatan sudah menyapa kita semuanya juga dan berkenan hadir juga, menyempatkan hadir di Zoom ini. Beliau ada kesibukan juga sementara ini, tapi masih ada waktu untuk kita semuanya, menyapa kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, pertemuan kita siang ini akan membahas terkait dengan mekanisme OJT 1, dan untuk hal tersebut tidak memperpanjang waktu lagi, kami persilahkan kepada Ibu Miradia untuk memberikan paparan terkait dengan mekanisme OJT 1 tersebut. Jika sudah siap, dipersilakan Ibu Miradia. Ya, suaranya kedengaran? Kedengaran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bagian Umum BPGTK Sulawesi Selatan, yang saya hormati Koordinator Tim Kerja 1, 2, dan 3 BPGTK Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua Tim Kerja 2 Pak Sukimin, yang saya hormati Bapak dan Ibu LO, Liaison Officer, yang selama ini sudah berjibaku dengan Dinas Pendidikan dalam menyukseskan kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu fasilitator atau pengajar pelatihan pembelajaran mendalam. Alhamdulillah kita berada lagi di Zoom ini untuk seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Sukimin, untuk penyamaan persepsi bagaimana kegiatan on kita, ya. Sebelumnya sebagai umat Muslim saya ingin mengirimkan salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk penyamaan persepsi ini saya akan menayangkan mekanisme dari pelaksanaan on kita. Nah, ini kelihatan Pak Oke? Oke. Seperti kita ketahui bahwa pelatihan kita untuk kegiatan pembelajaran mendalam ini itu ada 3 tahap. Tahap pertama itu sudah kita lewati. Jadi tahap pertama itu pada IN1 untuk batch 1 dan batch 2. Batch 2 hari ini terakhir untuk kelas guru, itu sudah terlewati. Besok di tanggal 16 September kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap OJT, on the job training, atau kita kenal dengan tahap on. Ini berpindah, Pak Oke? Berpindah ya. Oke, baik.
saya perlihatkan dulu jadwalnya. Jadi jadwal ini itu ada di lini masa, di link yang sudah dibagikan. Karena kegiatan OJT atau ON ini itu akan berlangsung selama 3 siklus. Ya, jadi setiap siklus itu menerapkan inquiry kolaboratif. Di siklus pertama untuk batch 1 itu akan dilaksanakan besok pada tanggal 16 September. Batch 2 nanti 7 Oktober. Dan begitu seterusnya seperti yang ada di jadwal ini. Jadi seperti di awal disampaikan bahwa untuk ON itu ada 3 kali pendampingan. Jadi di inquiry kolaboratif pada tahap refleksi kita akan didampingi oleh fasilitator. Jadi ada 3 kali pendampingan. 3 kali fasilitator akan turun mendampingi. Nah, kemudian karena OJT kita ini akan pelatihan kita ini sasarannya 2 dan OJT-nya juga karena kurikulumnya beda, dia berbeda dalam mekanisme OJT-nya. Yang pertama kita bahas dulu untuk kepala sekolah. Ya, ini di siklus 1. Ya, di siklus 1 untuk kepala sekolah kegiatannya adalah kunjungan ke satuan pendidikan. Ya, kunjungan ke satuan pendidikan. Sehingga satuan pendidikan yang menjadi lokus pada ON 1 ini adalah satuan pendidikan sasaran yang menjadi peserta pada IN1 batch 1. Ya. Di kunjungan ini itu kita bagi 2. Jadi misalnya dalam satu kelas kepala sekolah dengan 2 fasil itu ada 24 orang. Yang artinya ada 24 sekolah. Dibagi 2, masing-masing satu fasil itu 12. Ya, jadi satu kelompok akan didampingi oleh 1 orang fasilitator. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kunjungan ke satuan pendidikan. Ya, jadi di Juknis dan di panduan itu jelas mekanismenya. Jadi dari orientasi, pertama dulu ada orientasi 1 JP, kemudian aktivitas pada saat kunjungan itu ada 3 JP. Ya, apa yang dilakukan pada saat kunjungan, saya kira itu sudah dikuasai oleh fasilitatornya ya. Jadi di pada saat ini kita tetap mengisi jurnal harian, ya kita kemudian melakukan perbaikan dokumen dan sebagainya ya untuk aktivitas pada saat kunjungan ini. Setelah kunjungan itu ada refleksi umpan balik dan tindak lanjut itu ada 5 JP. Nah, ini yang dilakukan di OJT kepala sekolah. Di mana kegiatan itu, jadi kami sudah sepakati bahwa supaya tidak terlalu tinggi mobilitas, kegiatan refleksi setelah pasca kunjungan itu dilakukan di sekolah yang dikunjungi. Jadi tetap di sekolah yang dikunjungi. Jadi kita melakukan kunjungan 3 JP pagi mungkin setelah ba'da duhur, setelah istirahat, lakukan refleksi di sekolah itu juga. Jadi tidak usah berpindah sekolah. Nah, kemudian siapa yang terlibat di sini? Selain peserta, fasilitator, jadi peserta. Tadi kalau dia 24 dalam satu kelas, berarti peserta di satu sekolah itu 12. Didampingi 1 fasilitator. Kemudian ada panitia. Ya, jadi Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, semua panitia yang bertugas pada saat IN1 itu tetap bertugas di ON dan nanti di IN2 juga seperti itu. Jadi untuk siapa panitia yang bertugas di kelas di OJT kepala sekolah ini adalah panitia yang dulu bertugas di kelasnya kepala sekolah. Jadi misalnya dulu di LUU itu ada kelas kepala sekolah, fasilnya adalah Pak Legiman dan Pak Sugianto. Nah, panitia yang bertugas di kelasnya Pak Legiman dan Pak Sugianto itu juga nanti yang bertugas di
pada saat kunjungan satuan pendidikan yang dilakukan oleh kelompoknya Pak Legiman maupun kelompoknya Pak Sugianto. Jadi nanti kelompoknya Pak Legiman ke satu sekolah, kelompoknya Pak Sugianto ke sekolah yang lain. Tapi panitianya tetap ada. Apa yang dilakukan oleh panitia? Ya tugas-tugas panitia seperti daftar hadir, dokumentasi, kalau ada instrumen evaluasi yang dikirimi itu tetap menjadi tanggung jawabnya panitia. Kemudian juga pengelolaan konsumsi ya Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Jadi untuk siklus 1 OJT kepala sekolah ini pengelolaan konsumsinya tentunya untuk satu kelas dia ke dua lokus ya. Jadi karena sudah terbagi ya konsumsinya di masing-masing lokus ya seperti itu. Semoga ini jelas ya Bapak Ibu. Jadi untuk ini ada 9 CP termasuk orientasi untuk OJT kepala sekolah ini. Ya. Kita lanjut ke siklus 2. Jadi di siklus 2 untuk kepala sekolah itu masih kunjungan. Masih kunjungan. Jadi tentu saja lokasinya masih di sekolah yang dikunjungi. Jadi kalau mungkin waktu siklus 1 di sekolah A, pindah nanti di sekolah B atau itu tergantung dari kesepakatan antara peserta dengan fasilitatornya. Jadi masih kunjungan, kegiatannya masih sama, orientasi, kemudian ada aktivitas di dalam kunjungan, terus ada refleksi, tindak lanjut, dan ada RTL untuk persiapan siklus 3. Panitianya juga masih sama. Jadi panitia itu terus yang berjalan. Ya, panitianya juga masih sama. Kemudian di siklus 3. Nah, di siklus 3 ini agak berbeda untuk kepala sekolah. Karena di siklus 3 peserta itu sudah berkumpul di satu lokus lagi. Jadi dia tidak terpisah lagi. Kalau kita melihat juknis Bapak Ibu, pendampingan di siklus 3 itu seharusnya mendampingi di sekolah. Karena di siklus 3 ini dia akan mendampingi dokumen-dokumen. Ya, tapi karena tentu saja itu tidak memungkinkan. Ya, secara real itu tidak memungkinkan karena satu fasil mungkin 10 sampai 15 sekolahnya dalam 9 JP, ya tidak mungkin bisa dijangkau 10 sampai 15 sekolah. Nah, itu sehingga yang dilakukan adalah dia berkumpul di satu tempat pelatihan. Jadi satu saja lokusnya. Secara kolektif dia berkumpul. Kemudian yang tadinya dia terbagi 2, dia menjadi 1 lagi. Ya seperti waktu IN1. Jadi dia berkumpul, kemudian fasilnya 2, terus pesertanya itu diharapkan membawa dokumen-dokumen utamanya apa yang sudah dibuat di OJT. Jadi ada jurnal hariannya, ada monefnya dan sebagainya, laporannya. Nah itu yang kemudian dibawa pada saat siklus 3. Nah, terus panitianya tetap, panitia itu yang tetap bertugas ya di lokus pada saat siklus 3. Ya, semoga ini jelas Bapak Ibu. Kita pindah ke OJT untuk guru. Ya, OJT untuk guru sama, dilakukan juga besok pada tanggal 16. Dan ini juga dilakukan selama 3 kali pendampingan. Jadi ada juga 3 siklus. Mekanismenya agak berbeda dengan kepala sekolah. Untuk siklus pertama, OJT untuk guru, itu dia berkumpul di satu tempat, sama dengan waktu IN1. Jadi dia berkumpul di satu tempat, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, sehingga untuk guru ini mereka tetap membutuhkan satu lokus, ya, masing-masing guru. Jadi kalau misalnya kemarin di IN1 itu ada 5 kelas, terus ada 2 kelas kepala sekolah. Kelas kepala sekolah ini kan sudah mencar, sudah keluar, sehingga di lokus kita tinggal membutuhkan 3 kelas untuk kelas guru. Ya, seperti itu. Ada 8 JP selama satu hari dari jam 8 sampai jam 5 sore, satu JP-nya tetap 45 menit.
Kemudian apa yang ada di situ ada orientasi, berbagi hasil implementasi, kemudian ada analisis video, umpan balik dan tindak lanjut. Untuk analisis video ini saya kira Bapak dan Ibu fasilitator sudah tahu bahwa selama siklus 1 ini peserta yang mengimplementasikan RPP di sekolahnya itu membuat video pada saat dia mengajar real di depan murid. Jadi divideokan. Nah, itulah yang kemudian nanti dibawa, dianalisis pada saat kita on pertama. Tapi sepertinya tidak perlu juga dibawa karena video ini memang menjadi tagihan di dalam LMS. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan panitianya? Panitianya sama tadi dengan kepala sekolah. Panitia yang menjadi panitia pada saat IN1 di kelas guru itu lagi yang jadi panitia di sini. Jadi mungkin dulu panitia, saya dulu panitia di guru SD PNF. Nah, pada saat on ini kembali masuk ke panitia SD PNF. Ya, seperti itu. Tugas-tugasnya tetap sama, tetap menyiapkan daftar hadirnya, kemudian dokumentasinya, kemudian juga pengelolaan konsumsinya. Ya, terserah apakah panitia dinas ingin mengelola sendiri, apakah akan diserahkan kepada sekolah dan sebagainya, itu terserah dari panitia dinasnya. Tapi di kegiatan OJT ini tetap juga ada konsumsi untuk pesertanya. Seperti itu. Oke, itu untuk siklus 1, pendampingan siklus 1. Nah, di siklus 2 dia agak berbeda lagi. Karena di siklus 2 ini itu ada open class, ya. Jadi lokasinya itu di sekolah yang menyelenggarakan open class. Jadi karena guru ini ada pesertanya yang 2 orang, ada yang 3 orang, maka kalau yang 2 kayak SD, SLB, PNF, PAUD itu pesertanya akan dibagi 2. Masing-masing peserta itu akan didampingi oleh 1 orang fasilitator. Kalau dia 3, seperti SMP dan SMA, itu akan dibagi 3 dan masing-masing akan didampingi oleh 1 fasilitator. Misalnya Bapak Ibu, di dalam 1 kelas ada 30 orang peserta. Jadi 30 orang itu bukan orangnya yang dibagi, melainkan sekolahnya. Kalau dia SMP, kalau 30 orang berarti mereka berasal dari 10 sekolah. Karena kan 1 sekolah mengirimkan 3 orang. Nah 10 sekolah itu yang dibagi. Jadi ada fasil yang punya sekolah dampingan 3 dan ada yang 4. Ya seperti itu. Karena kita tidak bisa membagi orangnya terpisah dari sekolahnya. Jadi sekolahnya yang kita bagi. Ini juga ada 8 JP. Orientasi 1 JP, kemudian open class-nya itu 4 JP. Open class ini dia real mengajar di depan siswanya. Ya, jadi kita mencari siapa guru yang siap untuk melakukan open class selama 4 JP di depan siswanya. Setelah open class, karena pada saat open class ini peserta-peserta yang lain di dalam kelompoknya itu hadir untuk melakukan observasi. Setelah open class mereka berkumpul lagi, tapi untuk tidak tinggi mobilitas berkumpulnya itu tetap di sekolah yang melakukan open class itu. Jadi tidak usah berpindah karena waktunya juga terbatas, hanya 8 JP dalam 1 hari itu. Ya, setelah open class 4 JP itu kemudian dilakukan umpan balik, tindak lanjut, ya dibicarakan, didiskusikan observasi, hasil observasi yang dilakukan pada saat open class. Nah, itu untuk OJT 2. Panitia tetap tugasnya sama. Kalau dia terbagi 3, berarti panitianya juga akan pergi ke 3 lokasi. Apakah membagi diri atau bagaimana? Ya, yang jelas ada panitia di setiap lokasi. Kalau dia terbagi 2, berarti ada panitia juga di 2 lokasi itu. Seperti itu. Kemudian ini juga tetap dengan pengelolaan konsumsi. Ya, jadi tetap ada pengelolaan konsumsi di sini. Itu di siklus 2. Nah, kemudian selanjutnya kita pindah ke siklus 3. Untuk guru siklus 3-nya itu sama, dia masih open class. Ya, bedanya itu di akhir, di tindak lanjut yang paling akhir itu ada persiapan untuk IN2. Ya, jadi ada pembicaraan tentang persiapan IN2. Sama Ji yang tadi dilaksanakan di 2
atau 3 sekolah yang menjadi tempat open kelas. Seperti itu. Panitia yang bertugas juga sama juga. Ya, Bapak dan Ibu, saya kira itu semoga kita bisa eh, mencerna karena ini hanya penguatan saja dari panduan yang sudah saya kira sudah dipegang oleh Bapak dan Ibu semua. Kalau memang belum ada panduan kan di LMS-nya ada, ya. Jadi dilihat saja di situ apa yang dilakukan pada saat on. Saya kira itu Pak Uki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Miradia sudah memberikan paparan terkait dengan mekanisme pelaksanaan OJT 1, OJT 2, OJT 3 untuk pelatihan PMKS maupun pelatihan PM Guru. Teman-teman tadi mungkin sudah melihat bahwa mekanisme OJT 1 untuk KS itu berbeda dengan mekanisme OJT 1 untuk guru. Nah, kami berharap teman-teman pengajar untuk KS tadi sudah memperhatikan bahwa untuk KS itu dibagi 2 kelompok dan satu kelompok ditangani oleh satu fasil di satu lokasi sekolah, sementara fasil kedua atau fasil satu, fasil yang satu lagi eh, memimpin satu kelompok untuk OJT di sekolah yang berbeda. Eh, untuk hal ini tentu saja tidak bisa bertempat lokasi pelaksana OJT satunya di kafe, karena kalau di kafe tidak ada siswanya, tidak ada sekolahnya. Tetapi kalau untuk guru karena OJT satu ini dilaksanakan di satu tempat berkumpul, rekomendasinya adalah lokasi in satu. Eh, Jika diinginkan di tempat yang lebih nyaman menurut pertimbangan kesepakatan antara fasil dan peserta dan diketahui oleh panitia dinas, maka kami persilahkan untuk memilih tempat yang lebih nyaman tersebut. Mengenai waktunya, di referensi tanggal kita memang tanggal 16 September. Teman-teman, Bapak Ibu bisa menggunakan tanggal 16 September tadi itu sebagai orientasi 1JP untuk daringnya. Namun untuk pelaksanaannya misalnya akan dilaksanakan pada tanggal 17 ataupun tanggal 18 jika itu menjadi kesepakatan Bapak Ibu antara fasilitator dan peserta, termasuk juga pembagian peserta siapa di kelompok 1 atau sama fasilitator siapa, itu kami serahkan kesepakatannya itu ditentukan masing-masing fasilitator di kelas masing-masing. Uh, Kemudian untuk kepanitiaan tadi kami sebutkan disampaikan bahwa panitia itu adalah yang bertugas di IN1. Jika memang ada kondisi tertentu tidak memungkinkan panitia di IN1 di kelas tersebut tidak bisa bertugas seperti itu, maka tetap mungkin dipersilahkan untuk mengatur ulang kepanitiaannya tersebut. Rujukan kita tetap pada IN1 tersebut. Tentu saja sudah tidak ada lagi kepanitiaan apalagi kepanitiaan ini tetap kalau struktur kemarin ada ketua per lokus, nah sekarang ini panitia per per kelas saja yang dibutuhkannya dan untuk hal tersebut kami membutuhkan daftar hadir panitia, daftar hadir kelompok dan fasilnya dan lokasi tempatnya. Di mana tempat sekolahnya yang akan dipilih sebagai lokasi kunjungan sekolah, tentunya hal ini kami serahkan informasinya secepatnya bisa kami terima, tentu saja terutama disepakati antara fasilitator dan peserta di kelasnya masing-masing. Karena yang akan melaksanakan OJT adalah peserta pelatihan PM dan di bawah fasilitasi daripada fasilitatornya masing-masing. Saya kira itu informasi yang secara umum kami sampaikan kepada Ibu Bapak, fasilitator, pengajar PM, KS maupun guru. Dan selanjutnya untuk pertemuan ini nanti juga akan kami upload di YouTube rekaman ini. Kemudian selanjutnya kami buka tanya jawab untuk ini sudah ada 15 yang acung tangan, 16. Oke, kami mungkin persilahkan yang pertama dulu ada Pak Rian Dani Putra. Mohon tidak menanyakan yang sudah dijelaskan tadi, kecuali memang perlu penjelasan lebih jelas lagi. Eh,
Mohon dibantu untuk di-unmute Pak Rian. Oke. Oke. Pak Rian. Oh, tidak bisa. Pak Haryadi berarti selanjutnya. Oke. Ya, oke, Pak, terima kasih banyak. Suara saya terdengar. Terdengar, Ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala BBKTK Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak Sukiming dan Kepala Baga Pak Dr. Ayatullah. Eh, Terkait dengan koordinasi pelaksanaan OJT untuk siklus pertama, Pak. Ini kan Pak nanti tadi sampaikan oleh Ibu pemateri bahwa akan dibagi 2 kelas. Dan kami Pak itu sudah melakukan kemarin pada saat ini satu di hari terakhir kami sudah bagi 2 kelas bersama 2 fasilitator. Namun tempatnya belum kami tentukan Pak. Tempatnya belum kami tentukan. Ya, tadi saya lihat bahwa untuk kepanitiaannya Pak itu kan nanti artinya dibagi 2 tempat juga yang bertugas di ini satu. Nah, apakah nantinya Pak untuk lokus tempat itu harus istilahnya berdekatan dengan tempat misalnya kami di kelas B1 dengan B2 supaya panitia juga bisa artinya memudahkan untuk apa namanya melihat kesiapan dan kegiatan yang kami lakukan. Itu karena kami Pak terus terang waktu pembagiannya saya bersama Pak Haji Abdul Latif, saya kan tinggal di kecamatan yang paling timur Pak, dan beliau di kota. Jadi saya pembagiannya saya ambil semua yang di daerah dekat dari tempat saya, Oke. tempat tugas saya, ya dia di daerah perkotaan Pak. Jadi kami bagi begitu Oke. supaya mempermudah koordinasi Pak. Oke. Ya, Baik. itu. Itu saja, Pak. Itu untuk sebentar Pak. Terima kasih Oke, banyak baik. untuk Ya. ini ya Pak ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryadi, fasilitator KS Kabupaten Bulukumba, Pak ya. Pasangannya adalah Pak Abdul Latif, sudah membagi 2 kelompok pesertanya, satu ke Pak Haryadi yang lebih ke berdekatan tempatnya, dan satu kelompok lagi ke Pak Abdul Latif. Yang begitu tadi yang kami sampaikan, Pak Haryadi dan Bapak Ibu semuanya, silahkan kesepakatan disepakati. Satu kelas itu dibagi 2 kelompok untuk kepala sekolah dan tempatnya silahkan ditentukan di sekolah mana yang akan dipilih oleh kelompok 1 dan sekolah mana yang akan dipilih oleh kelompok 2. Dan kami mohon kesediaan Bapak Ibu Panitia untuk menyesuaikan posisi tempat kepanitiaannya akan bertugas di kelompok mana dari 2 kelas, dari 2 kelompok dari 1 kelas tersebut. Saya kira seperti itu Pak Haryadi dan Bapak Ibu semuanya. Silahkan yang begitu kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengatur yang terbaiknya seperti apa. Tentu kami tidak bisa menentukan siapa sekolah di dekat mana dan seterusnya. Senyamannya Ibu Bapak bisa mengimplementasikan, memastikan bahwa tujuan PM yang tadinya IN1 memahami dan sekarang mengaplikasikan dan bagaimana mengaplikasikan di OJT 1 ini yang sebaik-baiknya yang bisa ditempuh, disepakati bersama antara fasilitator, peserta, dan panitia dinas, itu kami serahkan, tetapi mohon untuk administrasi kegiatannya tetap diikuti sesuai dengan kondisi yang diatur. Seperti itu Bapak Ibu semuanya, Pak Haryadi, terima kasih. Selanjutnya, tadi Pak Rian, saya persilahkan kembali berarti ya, karena tadi tanya ini. Oke, silakan Pak Rian. Ya, Waalaikumsalam. Apakah suara saya kedengaran Pak? Agak kecil Pak, mohon diperbesar. Mohon maaf soalnya lagi kurang bagus jaringan. Oke, boleh singkat pertanyaannya jika memang ada yang baru Pak Rian. Terima kasih Pak atas kesempatan. Terkunci.
Ya, silakan Pak. Yang Oh iya, dipersilakan. Pak. Mohon Ya, maaf, Pak. ya silakan. Terima kasih, Boleh Pak, singkat atas Pak ya. kesempatannya. Ya, Di sini yang mau saya tanyakan itu tadi terkait kan saya fasil PM, Pak, dari Bulukumba. Yang terkait OJT tadi dijelaskan, OJT itu OJT 1, 2, dan 3. Itu OJT 1 disatukan lagi ke dalam satu Pak Rian PMKS satu atau kelas. guru? Jadi satu kelas dari Guru, 30 peserta dari 10 sekolah. Terus OJT 2 dan 3 itu dipisahkan berdasarkan jumlah fasil. Misalnya fasil 1 di sekolah 1, 2, 3, fasil 2 seterusnya dan seterusnya, Pak. Nah, pertanyaannya saya untuk teknis nanti di lapangan bagaimana, Pak, kalau misalnya anggaplah sekolahnya ini masing-masing sekolah sasarannya itu berbeda-beda, misalnya fasil mempunyai tempatnya jauh, Pak. Nah, berjauhan. Terus bagaimana dengan panitianya nantinya ke siang? Iya, karena pasti mereka akan kewalahan juga. Atau bagaimana, Pak, teknisnya? Ya, Pak Rian, saya langsung jawab ya, Pak. Jadi untuk PM guru, Pak Rian SD atau SMP? SMP, Pak. SMP. Pak Rian ini fasil PM guru SMP, itu ada 3 fasilnya. Untuk OJT 1, mohon disepakati tempatnya di mana Pak, di satu tempat. Sehingga semua fasil berkumpul, 3 orang fasil tersebut berkumpul di satu tempat yang disepakati tersebut. Juga panitia yang untuk kelas tersebut juga berkumpul di tempat tersebut. Silakan ikuti apalagi moderasi kegiatan sesuai dengan panduan yang ada di LMS dan tadi juga secara ringkas ada di panduan. Untuk OJT 2 nanti akan terpisah ke 3 tempat. 3 tempat itu silahkan disepakati. Satu kelasnya itu dibagi 3 kelompok. Satu kelompok mengikuti fasil 1, satu kelompok mengikuti fasil 2, satu kelompok lagi mengikuti fasil 3. Lokasi kegiatannya silahkan ditentukan. Kelompok 1 akan mengunjungi sekolah yang mana, kelompok 2 akan mengunjungi sekolah yang mana lagi, kelompok 3 akan mengunjungi sekolah yang mana lagi, berarti 3 sekolah. Panitia silahkan juga berpencar, satu panitia ke kelompok 1, satu panitia ke kelompok 2, satu panitia ke kelompok 3. Kehadiran panitia di sini kami kami persilahkan untuk mengatur komposisi terbaiknya seperti apa untuk kegiatan pelatihan ini. Saya kira itu Bisa Pak saya Rian, sedikit 1 atau tambahkan, 2 Pak? orang. Bisa saya sedikit tambahkan pertanyaannya, Pak? Apalagi Pak Rian? Kan di OJT 2 dan 3 Untuk itu OJT 1 dikelompokkan bagaimana Pak? lagi. Sudah jelas? Oh iya, Pak, jelas. Oke. Untuk OJT Jelas 1 sebelumnya. saja dulu ya. Untuk OJT 2-nya masih ada waktu 20 hari ke depan ya. Oh iya, Pak, Ya, Pak. Oke, Pak. siap. Ya, makasih Pak Rian. Selanjutnya kami persilakan Pak Muhammad Dahlan ya. Teman-teman ada tambahan boleh diselingi saja jika ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Muhammad Dahlan dari Kabupaten Bulukumba. Terkait waktunya saja, Pak. Ya. Karena tadi kan mulai besok. Saya mohon waktu kalau bisa tanggal 18. Oh, boleh Pak. baru Silakan Pak. Diatur ya. waktunya untuk Oke. besok OJT 1 orientasi daring boleh kalau direncanakan Ya, bisa itu dilaksanakan baru. ke daring. Itu yang baru mau dilakukan, baru mau Oke. pembagian kelas juga karena Siap. udah dibayar kemarin. Oke, itu aja. Terima kasih, Oke, Pak. makasih Assalamualaikum. Pak Muhammad Dahlan, Fasil KS dari Bulukumba. Eh, Pak Hamsari Hafid, kami persilakan Pak. Oke, siap. Ya, halo, mohon izin Pak. Silakan Pak Kedengaran? Hamsari ya. Siap. Oh ya, baik. Jadi sebenarnya tadi beberapa pertanyaan sudah terjawab di awal. Ini Oke, pertanyaan terakhir Pak buat saya. Oke, Pak, siap. itu untuk pendampingan nanti untuk peserta, fasilnya bisa berubah nggak Pak? Maksudnya di awal OJT 2 dia di kelompok 1, nanti di OJT 3 dia di kelompok lainnya. Kenapa harus Atau berganti tetap, Pak? maksudnya mungkin ada suasana baru yang mau Enggak, ini kita dibuat gitu. ada kelanjutan. Ada Oh kelanjutan gitu, siap, pada siap. kelompok 1 dan seterusnya Pak. Boleh begitu Pak Siap, ya? siap. Ya. Baik. Siap, ya. Makasih Makasih Pak banyak. Hamsari. Terima kasih Siap, ya. Pak. Selanjutnya Pak Muhammad Alimin. Makasih Pak Hamsari.
Selanjutnya Pak Muhammad Alimin. Silakan Pak. Oke, makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanyakan beberapa hal Pak. Yang pertama ini keluhan teman dari peserta. Yang kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada yang baru-baru menelpon Pak, saya ujian tutup besok S2 aku bagaimana itu? Itu pertanyaan mereka Pak. Yang kedua, artinya apakah tidak bisa diundur misalnya kegiatan tetap artinya jika ada teman seperti itu yang bertanya, bagaimana kalau ada teman yang seperti itu yang menanyakan itu bagaimana besok Pak? Nah saya ujian tutup. Ini kendala lapangan Pak. Yang kedua, permintaan Kadisdisdik bisa enggak tanggal 17 untuk bagaimana karena di Sitan sekarang ini Pak banyak sekali kegiatan. Apalagi ada tahfiz kemah tahfiz, jelas ini banyak juga ada terlibat dari dinas pendidikan. Jadi dia meminta apabila bisa enggak tanggal 17 kita mulai karena baru Oke, baik, sudah ditangkap. bisa ditangkap Pak. Baik. Yang ketiga Pak, yang terakhir. Teman-teman semua ini kalau seumpamanya belum ada yang seperti itu, kalau kumpulannya di antara teman-teman semua itu tidak hadir, kira-kira bagaimana solusinya Pak? Kalau seumpamanya ada yang tidak sempat hadir di OJL itu. Nah ini, karena terus terang Pak, kami dari kelas A di Kabupaten Sidrap itu terdiri dari 3 jenis. Ada SD, ada SMP, dan ada SMA. Ya. Nah di SMP, ya itu kira-kira bagaimana mengantisipasinya atau bagaimana solusi terbaiknya untuk membagi itu. Makasih Pak. Terima kasih Pak Alimin. Pak Alimin Fasil kepala sekolah Kabupaten Sidrap. Sidrap Kabupaten ya. Sidrap. Berdua orang kepala sekolah Pak. Dengan pasangannya dengan siapa Pak? Dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat. Oke, siap. Iya, Kabit Nepa. Baik Pak. Pak Alimin, Pak Rahmat, mohon disepakati dengan bersama sebagai fasilitator untuk membagi 2 kelompok pesertanya, kemudian juga menentukan jadwal kegiatannya. Kami tentukan jadwal tanggal 16, namun jika di tanggal 16 banyak yang tidak bisa hadir di tanggal tersebut untuk berkumpul atau untuk kunjungan ke 2 sekolah kan Pak ya, 2 sekolah, mohon dipilih. Kalau tadi ada 3 jenjang, silahkan dipilih salah satu jenjang saja, mungkin ada 1 SMA, 1 jenjang SMP, atau 1 jenjang lainnya, tetapi ada 2 sekolah yang akan dipilih untuk OJT 1 ini Pak. Mengenai kehadiran, tentu kami berharap semua peserta, terutama juga tentu saja fasilitator, meluangkan waktu pada tanggal yang disepakati tersebut. Jika tanggal 16 tidak memungkinkan, boleh secara luring, tanggal 16 boleh OJT-nya itu, orientasinya itu 1 JP secara daring, kemudian nanti juga disepakati untuk luringnya itu dilaksanakan di tanggal berapa. Nah, tentu yang paling harus hadir adalah fasilitator dan peserta. Jika memang ada yang peserta yang pada tanggal yang disepakati misalnya tidak bisa hadir dan kemudian harus kita pindahkan dan tetap juga tidak bisa hadir, ya tentu saja ini resiko daripada peserta tersebut. Silahkan disepakati waktu yang memungkinkan paling sebanyak-banyaknya atau semuanya bisa hadir Pak Alimin ya. Ya, boleh sampai mungkin tanggal 20 jika memang tanggal 16 tidak bisa, tanggal 17 tidak bisa, tanggal 18 tidak bisa. Jika memang bisa sampai paling terakhir tanggal 20 jika di tanggal 20 memang paling terakhir yang bisa diputuskan. Tapi jika lebih dekat juga tidak, kami persilahkan Pak Alimin. Saya kira begitu Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Alimin ya. Siap, terima kasih. Selanjutnya Pak Fasil SMP Maros, Pak Burhanuddin kayaknya Pak ya. Saya silakan. Oke, saya persilakan Pak Fasil SMP Maros. Terima kasih Pak Sukimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya Pak? Kedengaran Pak, cuma agak kecil makasih. Ini. Boleh ya. dikasih keras. Ya, makasih karena lagi sementara kegiatan ini. Oh jadi iya, saya ambil siap. Saya kebetulan fasilitator untuk guru Pak Guru SMP. Kebetulan di
ditugaskan untuk batch 2 di Goa. Saya lihat untuk OJT 2, kedengaran Pak? Oh iya, Saya lihat silakan. untuk OJT 2 itu ada 4 JP ya, untuk open kelasnya. Ya, Nah, pertanyaan saya, apakah 4 JP itu ditampilkan semua 3 gurunya, atau hanya 1 guru, atau bagaimana? Untuk prakteknya. Kan di situ ada 4 JP, saya lihat itu open kelasnya. ya. Jadi apakah ketiga-tiga guru di sekolah itu di mana ditempatkan untuk praktek itu akan tampil semua, atau hanya 1 guru? Tapi kalau 1 guru ini kan kelamaan, kan 4 jam ya. Izin Nah, Pak. itu yang pertama. Yang kedua adalah kegiatan untuk OJT ini kan berkesinambungan dari OJT 1, OJT 2, OJT 3. Terutama terkait dengan memperbaiki RPP-nya. Ya. Nah, apakah RPP ini yang sudah diperbaiki itu lagi dipakai pada OJT 2, yang diperbaiki di OJT 1, kemudian yang diperbaiki di OJT 2, apakah itu juga dipakai untuk di OJT 3? OJT 3. Nah, ini barangkali yang perlu, apakah RPP baru yang harus dijadikan sebagai dasar untuk praktik atau bagaimana? Ya, Saya kira itu saja Pak. Pak, Mungkin izin bisa Pak Bur ya atau? Ya, Pak Bur. Oke, Pak Bur. Pak Bur sebagai fasil guru Fasil SMP, guru SMP. rumpun apa Pak? Rumpun MIPA ya. Oh, MIPA. Oke, baik. Nanti kan dibagi 3 kelompok Pak ya? Ya, betul, betul. Nah, nanti pembagian 3 kelompoknya itu berarti 1 kelompok rumpun MIPA dipimpin Pak Bur, 1 Iya. kelompok rumpun IPS, fasil rumpun IPS, dan 1 kelompok rumpun humaniora, fasil humaniora. Silahkan menyesuaikan panduan itu Pak, dibagi sama jumlah kelompoknya, jumlah pesertanya per kelompok tersebut. Sedapat-dapat mungkinnya sesuai dengan panduan tersebut, kelompok guru MIPA, kelompok guru IPS, kelompok guru humaniora, masing-masing oleh fasilitatornya, fasilitator MIPA, fasilitator IPS maupun fasilitator humaniora. Nah, untuk OJT 1 ini kan kumpul dulu di satu sekolah Pak, satu Ya, tempat betul, maksudnya. betul. Ya, Satu betul. tempat itu boleh di lokasi IN1 kemarin, atau boleh memilih tempat yang nyaman jika dianggap di sekolah tersebut perlu penyesuaian suasana baru, boleh di tempat yang lain sepanjang disepakati antara fasilitator dan peserta dan juga dinas, dan anggaran yang tersedia memang hanya untuk konsumsi dan itu bisa menyesuaikan. Silakan itu diatur Pak, disesuaikan itu. Mengenai RPP-nya tadi itu, jadi OJT 1 ini kumpul di satu tempat, 3 fasilnya dan semua peserta di kelas tersebut. OJT 2-nya nanti open class, demikian juga OJT 3. Silahkan itu panduan sebagai fasil kemarin seperti apa Pak? Apakah akan menggunakan RPP yang sama, kemudian diperbaiki di OJT 2, atau Ya, seperti begitu. apa? Silahkan Ya. disepakati Pak untuk hal tersebut. Secara teknisnya tentu Bapak sebagai fasil bisa memikirkan yang terbaik, yang lebih cocok, lebih sesuai, dan lebih memungkinkan ada pembelajaran perbaikan dari praktek pedagogi guru yang Bapak fasilitasi pembelajarannya di sini. Saya kira itu Pak. Iya, mohon maaf Pak Sukimin. Ya, untuk pendistribusian pengelompokannya itu bukan berbasis mapel, tapi berbasis sekolah. Kemarin kami itu jadi setiap sekolah ini kan, untuk yang pertama batch 1 itu ada 9 sekolah, jadi ada 27 Di setiap peserta. sekolah itu kan mengutus 3 guru dari 3 kelompok Ya. Pak. Nah, Tapi di silakan. dalam hal pendistribusian untuk fasilitator itu kami hanya berbagi 3 sekolah. Berbasis sekolah Pak? Berbasis sekolah. Bukan berbasis mapel? 218. Iya, berbasis sekolah yang kami anunya itu kemarin. Untuk saat ini juga di batch 2 kami berbasis sekolah untuk pengelompokannya. Oke. Jika itu memang yang terbaik Pak, saya cuma berpikir bahwa sebagai fasil MIPA tentu Bapak lebih bisa memberikan panduan terkait dengan RPP mata pelajaran MIPA, rumpun MIPA, demikian juga begitu ya. Tapi jika memang ada penyesuaian,
Jika Ya, itu oke. dianggap memang paling terbaiknya seperti itu, Pak, kami silahkan saja. Oh iya, makasih banyak Pak Ya, Sukima, siap. makasih Ya, Makasih. ya. mungkin saya tambahkan sedikit, Pak Uki. Ya, silakan Ibu Wirat. Ya, untuk RPP tadi Pak Burya, jadi RPP Ya, yang apakah RPP itu kalau dia sudah dipraktekkan, dia sudah di open class pada siklus 1, apakah itu lagi nanti yang mengalami perbaikan kemudian dibuka kembali di open class 2, di siklus 2. Jadi yang perlu juga kita pertimbangkan bahwa kita ini open class mengajar real sehingga kalau kita mengulang lagi yang sudah pernah di ini berarti kita mengulang lagi itu pelajarannya anak-anak. Jadi yang mau di open class kan ini adalah materi pada saat kita masuk, ya pada saat kita masuk di open class. Kemudian tadi 4JP. 4JP itu kalau misalnya di SD, misalnya dia masuk di IPAS hanya 2 JP, saya kira bisa kita ambil 2 guru di situ. Jadi 2 JP, ya. Jadi tidak harus bahwa 4 JP itu hanya 1 guru. Karena yang kita lakukan ini adalah real di lapangan. Jadi pendampingan kita ini real. Kalau memang dia lebih dari tidak sampai 4 JP, ya kita ambil untuk mencukupkan, kita ambil lagi di guru yang lain. Kemudian RPP kita juga itu kan tidak hanya yang open class saja yang bikin, yang lain juga bikin, dan yang lain itu juga tetap melakukan perbaikan pada selama on ini, sehingga untuk siklus 2 ya bagusnya kita ambil lagi yang lain itu yang sudah melakukan perbaikan di tempat lain, ya seperti itu. Oke. Sepertinya sudah lebih jelas lagi. Terima kasih Bu Irat sudah memberikan tambahan penjelasan terkait dengan RPP. Pada poinnya OJT ini untuk PM Guru adalah perbaikan praktek pedagogis guru. Jadi yang terbaik, yang kurang-kurang bisa kita perbaiki, bagaimana kita memotret hal-hal yang ternyata seperti ini yang terjadi dan harus ada perbaikannya seperti apa. Itulah gunanya pelatihan PM kita ini di OJT 1 ini. Real yang berjalan di sekolah seperti apa, itulah yang diamati dan kita berusaha untuk memperbaiki prinsipnya itu berjalan. 3 prinsip tadi itu berjalan, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pengalaman belajarnya 3 itu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi itu. Apakah terlihat pada saat OJT tersebut untuk kita analisa dan perbaiki RPP-nya. Terima kasih Pak Bur, Pak Fasil SMP, Bu Ira, terima kasih. Selanjutnya masih ada 5 penanya lagi. Kita masih berikan kesempatan. Pak Amrin Parsak, saya unmute, silakan. Oke, silakan Pak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya dari Pasil KS Kabupaten Jeneponto. Kalau saya tidak salah dengar tadi, sudah dengar suara saya Pak? Terdengar Pak, silahkan Pak. Oh, ya. Lanjut ya. Kalau saya tidak salah dengar tadi dari narasumber bahwa untuk tahap 1 kunjungan pertama itu disatukan 1 lokasi, dan di situ juga untuk melakukan refleksi. Setelah itu kita membagi Izin Pak, kalau untuk KS itu di 2 sekolah Pak, dibagi 2 kelompok untuk OJT 1 KS. Ataukah kelompoknya pada tahap pertama langsung dibagi 2 atau 2 langsung sekolah didatangi? Berarti informasi untuk pembagian kelompok kelas ini sudah harus sampai di grup kepala sekolah, karena sampai sekarang di Kabupaten Jeneponto untuk batch 1 itu belum ada pembagian kelas untuk disampaikan kepada kepala sekolah. Sedianya itu nanti di tahap pertama ketika ada kunjungan 1 lokus baru kita berbagi, dan setelah itu keluar untuk karena saya dengar tadi ada 3 JP untuk berkunjung ke sekolah pada lokus masing-masing pendampingan itu. Itu OJT 2 Pak. Pak Amrin izin dengan pasangannya dengan siapa Pak? Bu Andi Risna. Bu Andi Risna, oke. Iya. Ya. Saya mungkin perlu mengulang kembali Pak yang tadi ya, disampaikan. saya ulangi kembali. Ini kan
awalnya ini lokusnya itu kita tidak tahu karena siapa yang menentukan, apakah dari pihak dinas atau ternyata tadi saya dengar adalah kesepakatan dari Fasil. Jadi sampai Ya, sekarang di Kabupaten Jeneponto kami belum memiliki kesepakatan untuk berbagi dengan oke. lokusnya, menentukan lokusnya itu. Ya, ya. Jadi kalau misalnya nanti akan kami bagi, paling tidak pembagian lokusnya termasuk juga nama pesertanya yang untuk pendidikan 1, pendidikan 2 itu akan sampai di grup masing-masing. Ya. Kemudian yang menjadi masalah karena kami di Jeneponto itu medannya sangat luas, terutama dari SD kebanyakan berjauhan, beberapa kecamatan. Kalau misalnya kita pisah, ini juga menjadi kendala, apakah tidak menjadi kendala bagi panitia dalam hal ini penyediaan konsumsi. Awalnya itu kami hanya bersepakat kalau kita tentukan dulu lokusnya 1, baru setelah itu dibagi 2. Oke, kami paham, Pak. Ya, Jelas pada ya. sekolah itu nanti di lokus 2, di tahap 2, baru kita terpencar menurut sesuai dengan Ya, sekolah yang disepakati dari pendampingan masing-masing. ya, ya. Boleh, Pak. Di tahap ketiga baru 1 kembali. Apakah bisa seperti itu, Pak? 1 Enggak. lokus dulu, nanti Enggak, dibagi Pak. 2 kelas setelah. Enggak. Izin Pak Amrin, Tabe, Ya, mudah-mudahan tadi mengikuti dari awal, penjelasan dari awal itu untuk OJT 1 KS, OJT 1 KS itu sudah pecah kepada 2 kelompok. Jadi izin Pak Amrin Parsad, mohon ya. komunikasi dengan Ibu Andi Risma. Jumlah peserta di kelasnya ada berapa orang, Pak, kepala sekolah? Kepala sekolah batch 1 itu ada 2. Maksudnya di 1 kelas itu Satu kelas ada berapa pesertanya, Pak? ada 34. Oke. Ada 34 peserta di kelasnya Pak Amrin, KS Ya, Jeneponto A atau B, Pak? Terserah saja, Pak ya. kelas Oke. A. Oke, Kelas baik, A. kelas A, Pak ya. Satu A Jeneponto. Dari 34 itu mohon menyepakati dengan Ibu Andi Risna, satu kelompok dibagi 2 34 itu sehingga mungkin 17 orang. 17 orang itu mengikuti kelompok satu kelompok itu nanti mengikuti Pak Amrin, 17 orang lagi kelompok 2 itu mengikuti Bu Andi Risna. Mohon disepakati 2 sekolah yang akan Pak Amrin kunjungi dengan kelompoknya, 1 sekolah lagi yang akan dikunjungi Bu Andi Risma dengan kelompoknya di OJT 1, Pak. Silahkan itu Boleh. kalau belum disepakati saat ini, nanti koordinasi dengan Ibu Andi Risna. Mohon disepakati dibagi pesertanya menjadi 2 kelompok. Silahkan pembagiannya yang terbaik, Pak. Pertimbangan yang paling bagus. Pertimbangkan lokasi sekolah dan sebagainya. Kalau tadi seperti pengalamannya Pak Haryadi, itu sekolah berdekatan dikumpulkan dalam 1 kelompok yang luar kota. Sementara pasangannya itu yang di dalam kota juga dikelompokkan 1 kelompok. Silakan nanti Pak Amrin Ya, ya. menyepakati dengan Ibu Andi Risna, 17 orang pesertanya yang ikut Pak Amrin di sekolah mana, kemudian 17 orang peserta lagi yang ikut Ibu Andi Risma di sekolah yang mana. Nanti panitia juga nanti akan menyesuaikan siapa panitia yang akan bertugas di kelompoknya Pak Amrin dan sekolahnya yang mana. Siapa panitia juga yang akan bertugas di kelompoknya Bu Andi Risma dan di sekolah mana. Saya kira itu Pak Amrin ya. Saya kira itu jelas untuk disepakati. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Oke, siap. Makasih Pak Amrin Parsan. Makasih banyak. Baik, selanjutnya. Tadi semuanya sepertinya fasilitator. Sekarang ada Pak Mahyudin, Kasih, Pak Lopo. Dari segi kepanitiaan. Silakan Pak Mahyudin, silakan Pak. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Waalaikumsalam. Pak? Iya Pak. Ya, siap. Saya langsung saja Pak. Yang pertama, kebetulan untuk kelas Kepsek, kelas sekolah kan dibagi 2. Ya. Apakah bisa Pak? Kebetulan tempat pelatihan kami di SMP 8, sekolah sasaran. Jadi apakah bisa 1 kelas di SMP 8 dan 1 kelasnya lagi itu kami cari di luar. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, terkait konsumsi Pak, apakah sama waktu in 1 konsumsinya 1 kali makan 2 kali snack? Ya, kemudian terakhir daftar hari Pak, apakah file daftar hari yang kemarin saja kami edit atau gimana Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahyudin dari Dinas Pendidikan Kota Palopo. Untuk pembagian kelompok di masing-masing kelas, itu mohon disepakati dengan fasilitator di kelas tersebut, siapa peserta di kelompok 1 dan fasil siapa, peserta di kelompok 2 dan fasilnya siapa, lokasinya tadi disebutkan SMP 8 dan satunya lagi di luar. Silahkan itu disepakati oleh fasilitator dan pesertanya. Lokasi sekolah yang akan dikunjungi untuk kelas KS, Pak ya. Untuk kelas KS itu sudah dibagi 2 kelompok. Kemudian untuk konsumsi tetap sama, Pak. Mohon di konsumsinya itu disalurkan ke lokasi pertama dan lokasi kedua dengan pesertanya sebanyak tersebut dan fasilnya 1 orang dan juga untuk kepanitiaannya. Seperti itu Pak Mahyudin ya. Mudah-mudahan sudah jelas. Oke. Mohon bantuannya Pak untuk memfasilitasi teman-teman fasilitator supaya bisa lebih maksimal di dalam memfasilitasi pelatihan PM ini. Masih ada 2 yang raise hand, Pak Puguh Santoso, fasilitator sidrap. Oke, silakan Pak Puguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak kecil suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah Bapak, suaranya agak keras? Iya, saya masih bisa dengar. Oh iya. Silakan Pak. Makasih Bapak. Pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ayatullah. Semoga dalam jabatan yang baru ini diberi amanah dan sukses selalu. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Bapak Kepala BBKTK sehingga terlaksananya kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Bapak, ada beberapa pertanyaan yang mengganjal pada saya fasilitator guru Bapak. Fasil guru Pak. Fasilitator untuk guru ya Bapak. Siap. Kami sudah berbagi kelompok, 3 kelompok, ada 8 sekolah, kita bagi menjadi 3 kelompok yaitu 3-3-2. Nah itu kesepakatan dari fasil 3-3-2 Bapak. Yang menjadi pertanyaan saya, kebetulan yang saya dapatkan 3 sekolah itu sekolahnya agak berjauhan. Nah, nanti kalau pada saat OJT 2, apakah bisa kita lokusnya itu bukan lokus dari sekolah sasaran, Bapak? Iya, karena mengingat 3 sekolah yang akan saya dampingi nanti itu agak berjauhan. Ya, apakah bisa lokusnya di UJT 2 nanti yaitu di sekolah bukan sasaran. Apa Kemudian, pertimbangannya Pak? Pertimbangannya berjauhan Bapak. Berjauhan, 3 sekolah itu agak jauh-jauh semua Bapak. Ya, tapi kalau dipilih salah satu boleh kan Pak ya? Ya, bisa. Ya. Itulah makanya saya minta pertimbangan pada Bapak. Ya. Iya. Ya. Kemudian yang keduanya di UJT 1 itu video juga diupload Bapak ya untuk video peserta ya. Tetapi mengingat di LMS itu tidak ada fasilitas untuk mengupload itu Bapak. Di fasilitas peserta itu sepertinya Bapak. Iya, apakah itu nantinya ada pengembangan atau bagaimana Bapak? Yaitu saya anukan pada kebijakannya nanti. Saya kira itu yang menjadi kendala dari saya Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak. Oke, ya, baik. Pak Pugu, fasil guru? Guru Bapak. Jenjang? SMP. Oh SMP, berarti Pak Pugu ada 3 fasil Pak ya? Iya, ada 3 fasil. Ada 3 fasil bertugas bersama di kelasnya Pak Pugu. Untuk OJT 1 ini kumpul di satu sekolah Pak ya? Iya. Di satu tempat lah, satu tempat. Ya. Boleh menggunakan lokasi IN1 kemarin.
Ya, atau ada pilihan tempat lain yang lebih nyaman, silahkan diputuskan bersama Pak ya, ya, dengan ya, dua ya, fasil lain dan pesertanya. ya, Untuk OJT 2 nanti dibagi 3 kelompok. Satu kelompok mengikuti Pak Puguh, satu kelompok ya. mengikuti fasil kedua, satu kelompok lagi mengikuti fasil ketiga. Ketiga, Silahkan ya, nanti dipilih sekolah yang kelompoknya Pak Puguh mau ya, sekolah yang mana, kelompok kedua sekolah yang mana, kelompok ketiga sekolah yang mana. Dan ya. itu juga untuk ketiganya nanti. Saya kira itu tinggal menyesuaikan Pak Pugu ya, Oh iya, iya, iya. menyesuaikan lokasi sekolahnya di mana yang sebaik-baiknya, sedekat-dekatnya, semudah-mudahnya, tetapi seberkualitas mungkin bisa kita aplikasikan di OJT 1 ini dan OJT 2 dan 3 nanti itu Pak Pugu ya. Oh iya, iya Pak. Iya, iya. Mungkin begitu Terima saja kasih. Ya, barangkali. saya Teman-teman, Ya, tambahkan ada terima tambahan? Oke. kasih. Silakan. Ya, Ya, Pak Pugu, ya, ya ini tadi saya sebutkan bahwa ada tempat mengupload video di LMS. Ternyata iya, setelah saya buka LMS-nya memang itu ada, tidak ada. Jadi ya, untuk OJT 1 tagihannya itu yang diupload adalah RPP ya, RPP iya, ya, yang RPP Ibu. dibuat. Ya, Ya, tapi karena kita akan melakukan analisis video Pak di ya, OJT 1, ya, ya. maka video itu tetap wajib ada. Oh Jadi begitu. Bapak bisa dengan mengirimkan link drive kepada peserta untuk memasukkan video atau video itu dibawa dalam bentuk file pada saat kita melakukan OJT yang pertama. Yang Oh jelas iya. kita akan memilih 2 video dari video peserta untuk dianalisis seperti waktu kita menganalisis video pada saat kita OJT 1. pelatihan Ya, di IN1. iya. Seperti itu, Pak. Oh, iya, iya. Nah, kemudian ada tambahan lagi mungkin Pak Uki saya tambahkan Ya. dari banyak sekali pertanyaan di chat, kayaknya bisa disimpulkan ke satu jawaban saja. Jadi untuk kepala sekolah di OJT 1 ini itu sudah berpencar. Nah, lokasinya di mana tergantung pada kesepakatan antara Bapak Ibu Fasil dengan pesertanya. Yang jelas tempat untuk melakukan kunjungan Satpen itu, kunjungan sekolah itu adalah di satuan pendidikan salah satu dari dampingan Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk guru di OJT 1 ini itu masih berkumpul di satu lokus dan semua itu adalah di bawah koordinasi panitia. Ya. Jadi di BBGTK itu ada LO, ada PIC di masing-masing kabupaten kota. Nah, kami LO itu bertugas untuk menyampaikan kepada panitia, pada kontak person yang ada di dinas untuk menyiapkan satu lokus untuk pertemuan ini. Jadi kalau di guru itu di OJT 1 dan kalau di kepala sekolah itu di OJT 3. Ya, jadi jadi mungkin ini untuk menjawab semuanya, OJT 1 di guru dan OJT 3 di kepala sekolah itu akan ditentukan oleh dinas tempatnya, lokusnya di mana. Kemudian OJT 1 dan 2 di kepala sekolah dan OJT 2 dan 3 di guru itu ditentukan oleh masing-masing fasil tergantung kesepakatan dengan pesertanya. Nah itu, karena kita yang akan turun ke situ. Hanya pada saat kita menentukan lokasi, jangan lupa untuk diberitahu dinasnya, karena akan ada konsumsi yang dikirim ke situ. Akan ada panitia yang akan bertugas di situ. Jadi meskipun kita bersepakat dengan peserta, tapi dinas tetap harus tahu di mana itu tempatnya. Atau kalau kita mau minta ke dinas di mana bagus ini, ya bisa juga sepanjang itu masih di dalam kelompok Bapak dan Ibu. Jadi tidak keluar. Misalnya di kelompok saya ini SMP 1, tapi saya ingin pergi untuk kunjungan ke SMP 2. Kalau SMP 2 tidak masuk di kelompok Bapak Ibu, jangan lakukan kunjungan ke situ. Ya, jadi lakukan kunjungan di peserta yang menjadi anggota dari dampingan Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu barangkali Pak Uki untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di ini. Ya. Ya, mohon maaf ini Pak, saya tutup video. Jaringan tidak bagus Ibu.
ada tambahan? Sudah cukup Pak Pugu ya? Ya cukup Pak, terima Oke, kasih baik. banyak. Makasih banyak Pak Pugu sudah jelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, kami masih buka 2 penanya. Pak Muhajir, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Sukemin. Alhamdulillah. Ya. Saya Fasil di Kepala Sekolah di Luwu Utara, Pak. Ya. Ini ada sedikit masalah ini yang kami sampaikan. Di Luwu Utara baru saja terjadi mutasi kepala sekolah menjadi guru biasa itu. Dan hampir separuh diantaranya dari 2 kelas, ya 2 kali 30 itu yang hampir separuh diantaranya yang menjadi guru. Ada juga yang dimutasi ke kepala sekolah. Untuk kelas saya ada jumlahnya 30 orang itu Pak Sukimin, dan kami sudah bagi 2 kelompok ini untuk perencanaan pendampingan OJT mulai besok. Jadi saya dapat 15. Dari 15 orang itu 8 itu yang memang siap untuk mengikuti dan 7 itu sudah tidak bersedia. Ketidak bersedianya juga memang dapat dimaklumi Pak, karena sudah menjadi guru di sekolah lain malah. Ya. Jadi merasa tidak nyaman dan memang untuk tugas-tugas tagihan memang tidak cocok, tidak pantas. Ya, bagaimana tindak lanjutnya Pak Sukimin? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Muhajir, Fasil KS Luwu Utara. Izin Pak, seperti penyampaian dari awal dari kami juga bahwa peserta pelatihan PM ini ketika sudah terdaftar di IN1, maka itulah akan menjadi peserta untuk ON 1, 2, 3 maupun IN2. Untuk saat ini terkait dengan perubahan status peserta kepala sekolah tersebut, sebetulnya dari panduan yang kami terima dari pusat, apapun posisinya setelah IN1 dari peserta tersebut adalah tetap peserta yang kami terima untuk mengikuti pelatihan ini sampai selesai sampai November, Pak. Jadi harapan kami sebetulnya meskipun setengah dari itu misalnya berubah status dan sudah tidak menjadi kepala sekolah lagi, tetapi bagi kami mereka itu tetap sebagai peserta, Pak, sebagai peserta pelatihan ini. Dan jika masih berkenan untuk terus mengikuti, kami tentu saja sangat senang. Tapi jika memang tidak bersedia atau tidak hadir lagi, maka bagi kami, catatan kami bahwa peserta tersebut tidak hadir saja. Dan jika tidak hadir, tentu bagi kami tetap saja mencatat bahwa itu tidak hadir dan tidak mengikuti pelatihan. Dan yang bersedia saja, yang ada saja, yang hadir saja, yang kita fasilitasi, Pak. Tentu kami tidak bisa memaksa orang untuk hadir jika memang yang bersangkutan tidak bersedia hadir. Tapi jika ada yang hadir, kami tetap jalankan jadwal sesuai dengan lini masa jadwal yang sudah kita tentukan, Pak. Mudah-mudahan harapan kami, apapun posisinya sekarang, kepala sekolah tersebut yang sekarang menjadi guru misalnya, harapan kami tetap bersedia untuk lanjut kegiatan ini sampai selesai dan mendapatkan sertifikat. Tentu keuntungannya tetap, ilmunya tetap bisa didapatkan, meskipun secara faktual posisinya sudah bukan kepala sekolah lagi, tetapi petunjuk yang kami dapatkan dari pusat bahwa tetap sebagai peserta IN1, itulah yang akan tetap menjadi peserta di ON maupun peserta di IN2 nanti. Saya kira sementara seperti itu Pak Muhajir. Harapan kami seperti itu Pak. Kami mohon disampaikan kepada yang bersangkutan untuk tetap melanjutkan pelatihan ini karena sudah terdaftar sebagai peserta, dan sebagai peserta tidak di IN1 sebagai peserta ya, kalau mau melanjutkan kita selesaikan, kalau tidak mengikuti lagi ya resikonya ada pada yang bersangkutan. Begitu Pak Muhajir. Terima kasih banyak Pak Muhajir sebagai fasil. Mohon tetap dipandu teman-teman Pak ya, mohon tetap difasilitasi. Ini bagian daripada upaya kita meningkatkan mutu pendidikan kita, implementasi PM sebagai program prioritas Kemendikdasmen. Mari sama-sama kita sukseskan, kita pahami, dapatkan ilmunya, kita implementasikan di OJT 1 ini, dan proses belajarnya akan sampai pada November nanti untuk refleksi sejauh mana hasil belajar dan implementasi yang sudah kita dapatkan. Sementara seperti itu Pak Muhajir, terima kasih. Ya.
Mohon disampaikan salam kepada teman-teman. Baik. Baik, masih ada Fasil KS Bulukumba, Pak Amirullah. Dipersilakan, Pak. Sudah azan juga ini. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Sugimin yang berikan waktu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Silakan. Jadi langsung saya Fasil, Kepala Sekolah dari Bulukumba. Jadi alhamdulillah sebenarnya kami berpasangan dengan Pak Dahlan. Dan alhamdulillah telah membagi dua. Ya. Kami masing-masing 17 orang setiap kelompok. Ya. Namun yang jadi pertanyaan saya adalah terkait waktu pelaksanaan. Apakah karena kebetulan pasangan saya ini ada kegiatan sehingga kemungkinan besar dia bisa melakukan pendampingan itu nanti di tanggal 18. Oke, boleh Pak. Nah, apakah kami bisa berbeda waktu dengan Pak Dahlan? Misalnya saya melakukan pendampingan di tanggal 17. Oke. Apakah boleh seperti itu, Pak? Oke, ya. Iya, makasih banyak. Itu aja. Oke, baik, makasih Pak Amirullah. Saya kira bahwa karena ini sudah dibagi dua kelompok, silahkan Pak Amirullah dengan kelompoknya memilih sekolah dan disampaikan ke dinas, Pak. Dan tanggal pelaksanaannya tentu tidak akan tergantung pada pelaksanaan kelompoknya Pak Dahlan. Jadi kalaupun misalnya Pak Amirullah menjadwalkan tanggal 16, Pak Dahlan menjadwalkan di tanggal 17 atau tanggal yang berbeda, silahkan, tetapi pada intinya bagi kami secara administrasi sesuai dengan tanggal tersebut, Pak. Mohon dikomunikasikan juga ke dinas, mudah-mudahan juga dinas, panitia dari dinas juga menyesuaikan waktunya, Pak. Sehingga panitia datang mendampingi pelaksanaan kegiatan UJT 1 di kelompoknya di kelas atau di sekolahnya kelompoknya Pak Amirullah, dan dinas juga tetap mengikuti pada jadwal yang sesuai di kelompoknya Pak Dahlan tadi itu. Saya kira seperti itu Pak Amirullah. Terima kasih. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, terakhir masih ada satu penanya Ibu Prof. Nur Hikmah, Fasil KS Makassar, batch 1. Silakan Ibu Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta maaf karena tadi saya terlambat. Saya karena padat, saya agak lupa. Begitu ingat langsung saya join. Tapi saya juga minta maaf berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, saya sudah memahami beberapa hal. Namun masih ada juga beberapa hal yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan, Pak. Cuma saya ketinggalan. Nah, kalau saya kan Fasil sekolah itu gabung SD dan PAUD, Pak. Jadi ada SD-nya beberapa orang dan ada PAUD yang agak banyak, PAUD yang agak banyak, ya. Dan itu mereka tersebar di berbagai penjuru kota dari ujung pukul ujung. Nah, kita sudah bagi juga sih, bagi dua. Apakah itu tidak apa-apa, Pak, dibagi berdasarkan saya gabung saja itu, Pak. Tidak apa-apa ya, SD sama PAUD. Terus ada PAUD semua, atau saya mesti heterogen gitu. SD-nya gabung PAUD, yang satu juga SD gabung PAUD, atau disatukan saja gitu, Pak. Terus untuk menentukan tempat kan kami belum tentukan ini sampai sekarang. Saya bilang nanti setelah pertemuan baru saya tentukan, kita tetapkan dan sepakati di mana kita lakukan kegiatan ini. Nah, kalau dibagi begitu berarti masing-masing ya Pak ya. Saya ke kelompok 1, yang satunya kelompok Fasil yang 1, kelompok yang 1 ya Pak. Gitu ya. Ya, itu saja Pak yang masih membingungkan saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Nur Hikmah. Pasangannya sama Ibu siapa lagi ya? Oke. Baik, betul Bu, silahkan disepakati bersama partner Fasilnya. Kemudian untuk peserta juga dibagi dua kelompok, tentu jumlahnya supaya bebannya sama, antara kelompok yang Ibu Nur Hikmah pandu dan kelompok yang Ibu siapa lagi pasangannya Bu yang pandu, sehingga jumlahnya sama, jumlah pesertanya sama. Untuk lokasi sekolahnya silahkan ditentukan, Ibu Nur Hikmah akan berkunjung ke sekolah yang mana dan pasangannya Ibu nanti akan berkunjung ke sekolah mana. Apakah semuanya SD atau gabung PAUD SD, itu silakan diputuskan bersama Ibu supaya sama-sama yang terbaiknya seperti apa kami serahkan kepada Ibu berdua.
dan koordinasi dengan teman-teman peserta di kelasnya, dan juga kepada dinas juga nanti disampaikan, sehingga ada panitia dari dinas yang akan menemani Ibu Nur Hikmah di sekolah dampingannya, juga ada panitia yang akan menemani teman fasilnya Ibu di kelompok atau sekolah yang berbeda tersebut. Intinya semuanya sepakat dan mendapatkan beban pekerjaan yang sama dan terfasilitasi dengan baik semua peserta pada saat OJT 1 ini. Saya kira seperti itu, Bu. Mudah-mudahan cukup jelas dan bisa diimplementasikan. Makasih banyak, Ibu Prof. Ya, makasih, Bu. Masih ada satu ya. Mungkin ini terakhir, Ibu Aswati dari Bulukumba. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Saya Aswati, fasilitator guru dari Bulukumba. Yang saya mau tanyakan hampir sama tadi yang ditanyakan oleh Bu Nur Hikmah, karena kebetulan kami dari fasilitator berpasangan dengan fasilitator dari sekolah luar biasa. Bagaimana nanti Pak pada saat open class, karena di sekolah luar biasa pesertanya cuma ada 2 guru yang hadir, yang ada, yang bergabung. Bagaimana kami Ibu kelasnya SD SLB ya? SD Pak. SD SLB. SD SLB. Bagaimana kami membaginya Pak? Apakah dia tetap mengambil SLB, kami tetap mengambil SD, atau apakah boleh kami mencampur ya? Ada SD yang ikut di SLB karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada sekolah SD reguler yang di dalamnya itu ada siswa yang inklusif. Bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Menurut Ibu bagaimana sebaiknya Ibu? Pertimbangan Ibu kira-kira bagaimana? Iya, kalau saya sih Pak, karena ini juga teman saya katanya sepi. Kalau cuma 2 ya berdua di tempatnya. Bagaimana kalau mohon izin, apakah boleh kami mix? Boleh kami mix dari SD juga bisa ikut di SLB atau seperti apa Pak? Jumlah peserta di kelasnya Ibu berapa orang Bu? 18 Pak. 18. Satu kelas 18 orang Bu ya? Iya 18 Pak. Yang sekarang yang ada di batch 2. Tapi yang di batch 1 itu kami dari PNF bergabung dengan PNF. Tapi kalau di PNF itu kan banyak pesertanya. Yang di SLB ini yang sedikit. Nah, sekarang kita bahas batch 1 dulu Bu. Iya tapi teman saya tadi sempat mengikuti dan bilang tanyakan Mewami katanya. Oh iya. Iya. Saya kira penjelasan kami sama tadi Ibu Bu Aswati. Silahkan diputuskan kombinasi pembagian kelompoknya yang terbaik seperti apa, yang memungkinkan semua peserta mengalami proses pembelajaran yang betul-betul bermakna dan mendapatkan hasil terbaik yang bisa mereka implementasikan. Soal siapa pembagian kelompoknya, bagaimana yang terbaiknya, silahkan diputuskan berdua partner fasilitatornya Ibu Aswati, yang terbaiknya seperti apa, ke sekolah mana nantinya akan open class, silakan juga ditentukan. Saya kira itu aja Bu. Kami tidak akan memberikan arahan harus begini, harus begitu. Yang terbaik tentu Bapak Ibu sebagai fasil dan partnernya Ibu juga sebagai fasil bisa memikirkan yang terbaik di dalam pembagian kelompok dan pelaksanaan OJT 1 ini yang bisa membuat semua peserta kita mengalami peningkatan pemahaman aplikasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Silakan Ibu ya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Bu ya. Terakhir, tadi sudah terakhir sih, tapi kami persilakan saja Ibu Herianti. Oke, silakan Bu, singkat boleh supaya kita ini. Terima kasih atas pertanyaan ke kami ya sipil PKS. Putus-putus Ibu. Halo, dengar? Putus-putus suaranya Ibu. Iya. Ya. Halo. Halo. Ya, tidak jelas Ibu. Ya, baik Ibu Bapak semuanya yang kami hormati, sepertinya ada masalah di jaringan Ibu Herianti, hasil PNKS baru. Mudah-mudahan nanti bisa disimak kembali videonya Ibu.
Namun juga kami ingin menyampaikan hal-hal yang belum jelas pada pertemuan ini. Nanti mohon tetap berkomunikasi kepada rekan kami sebagai LO atau PIC Kabupaten Kota. Misalnya untuk Kabupaten Baru ada Ibu Suryanti. Silahkan dikomunikasi ke Ibu Suryanti hal-hal yang belum jelas, Ibu Herianti. Eh, Ibu Herianti dan Ibu Haji Suryanti ya sama-sama anti berarti ya. Teman-teman, Bapak Ibu dari kabupaten lain, dari Sidrap, untuk batch 1 itu adalah Ibu, boleh juga kepada rekan kami yang sudah di batch 2, Ibu Yulvin. Kemudian Bulukumba itu ada Pak Irhandi. Kemudian Makassar itu ada rekan kami, Ibu Herna. Kemudian untuk Lutra ada Ibu Firna. Kemudian Bone ada Pak Wildan. Siapa lagi ya? Ya, Bone ada Pak Wildan, Pinrang ada Pak Hairudin, sudah pergi sholat kayaknya. Sekira Ibu Bapak semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan siang hari ini. Kami berharap kepada Bapak Ibu Fasilitator bisa memikirkan implementasi yang terbaik pada OJT 1 ini dan kolaborasi kerjasama sebaik-baiknya dengan sesama fasil, rekannya, partnernya, komunikasi yang tidak putus dengan Dinas Pendidikan, panitia dari Dinas Pendidikan, sehingga semua kegiatan kita ini bisa terlaksana sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin manfaat bisa kita peroleh untuk kita, untuk rekan-rekan kita, peserta, dan dari kami cukup memantau dari jauh karena kami tidak akan turun ke daerah untuk melihat seperti apa pelaksanaannya. Absensi dan konsumsi dan sebagainya kami serahkan kepada panitia setempat untuk dikelola sebaik-baiknya. Kami percaya bahwa Ibu Bapak semuanya akan menggunakan kemampuan terbaik dan kerjasama yang terbaik sesama kita semuanya. Kita berkolaborasi memastikan implementasi pembelajaran mendalam sebagai instrumen kita untuk melompat kualitas pendidikan di daerah kita, di sekolah kita, di peserta, sekolah peserta dampingan kita. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan sebaik-baiknya. Terima kasih teman-teman, fasilitator, PM, KS maupun PM Guru. Terima kasih kepada rekan-rekan kami dari Dinas Pendidikan. Ada di sini Ibu Dr. Fitriyanti Mukhtar dari Nrekang. Terima kasih atas pendampingan kepada teman-teman fasilitator dan peserta sehingga pelaksanaan pelatihan ini bisa berjalan seoptimal mungkin dan sebaik-baiknya sehingga manfaat sebesar-besarnya bisa kita peroleh bersama. Saya kira demikian Ibu Bapak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas komitmen bersama kita untuk sama-sama meningkatkan pendidikan kita. Kami izin menutup pertemuan ini dengan mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu Bapak, utamakan kesehatan. Pastikan kita dapat terus berkarya untuk pendidikan kita sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irat. Terima kasih teman-teman semuanya, Pak Irhandi. Terima kasih Pak Koordinator Tim Kerja, Pak Dr. Andes Harisman, Pak Kabak, BBGTK, Pak Dr. Ayatullah, teman-teman Tim 2, Pak Irhandi, Ibu Suryanti, Pak Hairudin, teman-teman LO, semuanya kami ucapkan terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.